Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya anak-anak ibu sudah lelah ya. Hari ini pembelajaran cukup melelahkan, ditambah lagi kita berpuasa ya, Iya, Bu. Tapi jangan putus semangat, jangan patah semangat. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bersemangat. Kita sebagai seorang mahasiswa harus memiliki jiwa semangat belajar yang sangat tinggi untuk mencapai cita-cita kita ya. Amin. Oke Ananda, sebelum ibu mulai sepertinya kursi belakang Afifah ya yang biasa duduk. Iya, Bu. Kemana Afifah ya? Di situ tadi. Oh iya ya, tadi ketemu di luar ya. Fitriya nggak hadir, Bu. Kemana dia Ismi? Sakit, Bu. Sakit apa? Nggak tahu, Bu. Ada suratnya, Bu. Dari mana tahunya? Dia di grup, Bu. Ngecek di grup, Bu. Iya, ibu dengan grup soalnya ya. Iya, Bu. Tapi besok untuk anak-anak ibu yang lainnya, kalau misalnya sakit atau tidak hadir, harap dikirim ya suratnya ya Kak ya. Iya, Bu. Kalau besok tidak hadir, silahkan dikirim suratnya ya. Farah ditaruh dulu ya handphonenya, kita mau memulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik, Masuk, Bu. oh iya, silahkan duduk ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas Leni. Siap, Bu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semua, kita hari ini belajar mengenai fluida dinamis. Nah, materi sebelumnya apa nih? Siapa yang masih ingat materi yang lalu? Saya, Bu. Apa ini? Fluida statis, Bu. Oke, Masya Allah, ternyata ini masih ingat ya, walaupun sudah seminggu kita tidak belajar fisika, tapi materinya masih ingat, mantap. Oke, yang buat yang lainnya, materi kita minggu lalu itu fluida statis. Siapa yang masih ingat apa itu fluida statis? Oke, apa kira? Fluida yang dalam kondisi tidak bergerak, Bu. Oke, jadi fluida statis itu identik dengan kata yang diam atau tidak bergerak. Nah, sedangkan untuk fluida dinamis itu fluida yang mengalir atau fluida yang kondisinya bergerak. Nah, sebelum itu ibu hampir terlupa. Jadi tujuan kita untuk pembelajaran fluida dinamis ini, yang pertama nanti anak-anak ibu semua mampu menjelaskan apa itu fluida dinamis dengan hasil metode yang ibu sudah jelaskan. Lalu anak-anak semua dapat menganalisis persamaan hukum Bernoulli dengan menggunakan model program based learning dengan tepat. Dan yang ketiga, nanti anak-anak ibu semua dapat menerapkan hukum Bernoulli pada berbagai alat dan kehidupan sehari-hari dengan metode diskusi yang benar. Oke, tadi apa Afifah fluida dinamis? Fluida bergerak, Bu. Fluida bergerak. Oke, mantap ya Afifah. Nah, dalam fluida dinamis kita akan membahas yang namanya debit air. Nah, sebelumnya kita pernah kan membahas mengenai sekarang Anda itu kelas 11 kan? Nah, di SD pernah kita membahas apa itu debit, di SMP juga pernah tuh. Nah, debit itu apa Farah? Itu, silahkan dibaca. Jumlah air yang mengalir setiap waktu. Oke. Jadi debit air itu adalah jumlah Jadi debit air itu adalah jumlah air yang mengalir. Ini kuncinya, yang mengalir di setiap waktu, atau diartikan dengan banyaknya volume air yang mengalir setiap waktu. Nah, jadi banyaknya volume ini sudah jelas di sini namanya volume. Berarti V itu adalah volume. Nah, setiap waktu, berarti waktu itu T. Sehingga didapatkan bahwa rumus dari debit air itu adalah Q sama dengan V per T. Di mana Q apakah ya?
Debit air, Bu. Oke, untuk V? Volume air, Bu. Dan T? Oke, beri hapus untuk Kayla. Oke, itu hapus dulu ya. Oke, selanjutnya di fluida dinamis itu kita membahas mengenai persamaan kontinuitas. Nah, silakan di sini baca yang di depan. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam dari satu tempat ke tempat lain, Bu. Oke, terima kasih ya isinya. Iya, Bu. Nah, jadi anak-anak ibu silahkan perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar ini, gambar ini. Nah, oke, silakan mau custom warnanya dulu. Ibunya warna merah. Oke. Nah, ini Ananda bayangkan ini adalah apa ya? Pipa deh. Nah, jadi ketika pipa ini ada yang ukuran yang besar dan ada ukurannya yang kecil. Nah, jadi pipa ini memiliki luas penampang yang berbeda, anak ibu. Ini A1. Nah, luas penampang itu dikenal dengan A ya, dia. Oke, dengarkan ibu dulu ya, nanti ngobrolnya di luar ya. Jadi untuk luas penampang yang pertama itu dinamakan dengan A1. Sedangkan untuk yang kedua itu namanya, nih yang lebih kecil ini namanya A2 ya. Nah, sedangkan jika airnya mengalir dari arah sini terus ke dalam, lalu air itu mengalir dengan kecepatan ya, Nanda. Nah, kecepatan itu dinamakan dengan V1. Sedangkan air yang mengalir pada luas penampang yang kedua ini dinamakan V2 karena besar dari luas penampangnya itu sudah berbeda ya, Nanda. Nah, sehingga didapatkan rumus dari persamaan kontinuitas itu di mana A1 dikali dengan V1 sama nilainya dengan A2 dikali dengan V2. Oke, bisa dipahami Kak? Oke. Anak-anak ibu ini sepertinya sangat berantusias ya untuk belajar. Oke, ibu harus dulu ya. Selanjutnya anak ibu kita akan membahas mengenai asas Bernoulli. Nah, Leni silakan baca dari Leni. Asas Bernoulli merupakan hukum yang berlandaskan kekekalan energi per unit volume pada aliran fluida. Nah, lanjut. Tekanan fluida di tempat yang kecepatannya lebih kecil daripada tekanan fluida di tempat yang kecepatannya kecil. Kayla bisa paham dengan kalimatnya? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat ya, ini ada sebuah aliran air. Nah, maaf ya. Ini ada aliran air ya, Nanda. Nah, ini ada di sini ada P, Q, ini ada R. Ini adalah ini ada P, Nanda, ini ada Q, dan ini ada R. Nah, di mana tekanan dari P dan Q dan R ini berbeda, Nanda. Tekanan di P ini tekanan di P ini kan di tengah-tengah nih, di antara Q dan Nanda ini ya, fokus ke sini ya. Nah, berarti P ini lebih kecil dari yang R, lebih besar dari yang Q. Oke, sedangkan yang Q ini lebih kecil di antara P dan Q, Nanda. R, Bu. Oh ya. Nah,
jadi persamaan rumus dari asas Bernoulli itu di mana P ditambah dengan setengah rho V kuadrat ditambah dengan rho GH itu nilainya konstan ya Ananda, Ya, Bu. di mana P adalah tekanan. Silakan konsentrasi ini walaupun lagi puasa, dan rho adalah massa jenis. Nah, V adalah kecepatan aliran fluida. Oke, mantap. Dia apa ini? Kecepatan gravitasi. Dan H? Ketinggian fluida, Bu. Oke. Terima kasih ya Ismi ya. Bu. Oke, kita lanjut dulu ya anak-anak. Nah, persamaan asas Bernoulli ini ada loh penerapannya anak-anak ibu. Yang pertama, nah silahkan anak-anak ibu fokus dulu sebentar ke ibu. Nah silahkan dia ya fokus. Nah, anak-anak pernah nggak terpikirkan kita melihat pesawat deh, kalau misalnya naik, belum semuanya kan naik pesawat. Kan belum semuanya Ismi. Iya. Nah, oke. Sekarang anda bayangkan, nah pesawat yang sebesar itu bisa loh dia terbang, padahal dia bukan burung. Nah, jadi dalam fisika itu ada yang namanya gaya angkat pesawat ya Nanda. Makanya pesawat itu yang sangat besar itu bisa membawa Ismi, bisa membawa yang lainnya di dalam pesawat itu, dan membawa barang-barang seperti koper dan lain-lainnya dengan mudah karena adanya gaya angkat di pesawat tersebut. Nah silakan Ismi baca. Bentuk sayap pesawat terbang sedemikian rupa dibuat sehingga garis arus aliran udara yang melalui sayap pesawat adalah tetap, Bu. Oke. Nah jadi anak-anak ibu, nah ini merupakan salah satu penerapan dari hukum asas Bernoulli. Nah di mana dalam pengaplikasiannya gaya angkat pesawat terbang yang menyatakan kecepatan udara lebih besar di atas sayap dibandingkan dengan di tekanan udara yang lebih rendah di sana, sehingga terciptanya gaya angkat dari pesawat. Makanya pesawatnya bisa terbang. Nah selanjutnya anak-anak itu kalau mandi di rumah pakai ember nggak? Iya, Bu. Oke. Pakai bak, boleh juga dia. Nah ketika ember atau baknya itu bocor nih, anak-anak misalkan ganti warnanya jadi warna ungu deh, kita fisika. Nah, jadi ini anak-anak misalkan ini adalah bak ya atau ember deh. Nah, di sini baknya itu tiba-tiba bocor. Karena tidak pakai godrot. Nah, jadi ketika baknya ini bocor, nah, jadi ada air yang keluar dari bak tersebut, anak-anak. Nah, jadi anak-anak bisa lihat kalau misalnya tinggi dari bak itu disebut dengan H. Nah, jarak dari permukaan bawah ini ke tempat yang bocor disebut dengan H2, sedangkan dari permukaan air ke tempat yang bocor disebut dengan H1. Oke, anak-anak? Nah, silakan baca ini, Kayla. Jika tangki tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua bagian itu akan berlangsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Oke, terima kasih banyak Kayla. Oke, itu merupakan penerapan dari asas Bernoulli ya, Nanda. Hapus dulu ya. Nah, untuk mengetahui apakah Ananda paham dengan yang Ibu jelaskan tadi, ini Ibu ada contoh soal, tapi Ibu pengen lihat Ananda Ibu bekerja. Apakah Ananda Ibu paham dengan jawabannya dan dengan materinya? Silahkan Ibu beri waktu 3 menit, karena ini soalnya mudah. Silahkan Kayla, ya.
dan yang lainnya juga. Nanti yang bisa menjawab soal akan dikasih hadiah. Bisa nih, Masya Allah, juara satu kita ini. Nah, kita tengok dulu ya. Boleh. Nah, jangan lupa nanti sampelnya dibikin nilai nih. Tunggu dulu ya. Di sini gimana? Ini Bu. Oke, di sini bikin kebiasaan nih. Sini harus bikin diketahui dulu ya. Oh iya Bu. Kalau langsung jawab itu tidak boleh karena kita fisika. Baik Bu. Oke, dia. Oke, ini rumusnya, ini isinya. Oke, bentar ya. Kayla gimana? Kayak dia tunjukin kalau misalnya Kayla belum tahu ya. Harus saling sharing sama temannya ya. Nih, coba diskusi ya Kayla ya. Bukan nyontek, kita kan sekarang cuma contoh soal. Jadi kita harus mengajarkan teman kita yang masih ragu. Hafalnya gimana? Oke, bagus suara. Zahra? Udah? Arifah gimana, aman? Aman Bu. Oke. Karena tadi Leni yang selesai pertama kali, Leni bisa kerjakan di depan? Oke. Silakan Leni, bikin diketahuinya ya. Belum. Diketahui. Kita menanya dulu nih, sakit mata kita. Kita baca ya Kayla? Boleh Bu. Oke, diketahuinya apa tadi? Ya. Ini ya, hal itu ya. Ini dulu. Oh, ya maaf ya. A1-nya 8 cm, A2-nya 2 cm, B2-nya 2 meter per sekon. Tulisannya ini besar kok Kayla.
Anak-anak Ibu, ini ada homework. Siapa ada homework? Tugas rumah. Oke. Nah, Ibu silakan difoto dulu anak-anak. Hanifah bisa ikut ke belakang? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ini dikumpulkan hari Selasa ya. Nah, jangan ada yang telat lagi. Kemarin Ismi belum kumpul ya latihannya. Sudah, Bu. Gimana? Telat, Bu. Oh telat. Besok jangan telat-telat lagi ya Ya, Ismi. Bu. Oke. Karena udah difoto dan jam pelajaran sudah menunjukkan mau habis. Nah, jadi banyak sekali anak-anak manfaat dari pembelajaran hari ini, di mana kita sudah mengetahui bagaimana penerapan dari hukum Maximus dan semacamnya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Bagaimana, Pak? Bisa? Iya, Bu, nggak tahan, Bu. Oke, dia boleh. Dia ini malu-malu ya, Pak ya. Gimana? Fluida dinamis itu adalah? Dinamis itu yaitu satu fluida yang mengalir, Bu, dan dimana rumusnya itu sama dengan V40. Ada lagi? Dan, Bu. Ada lagi yang mau menambahkan? Arifah ada tambahan? Ada, Bu. Apa? Selain yang tadi itu kita juga belajar azas dan nauli. Ya. Terus apa tadi, Bu? Kontinuitas. Oke, terima kasih Arifah. Ya benar sekali ya jawaban dari Arifah dan juga dia. Semoga anak-anak Ibu yang lainnya bisa lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran dan dapat mengerjakan tugasnya dengan benar ya. Ya, Bu. Nah, minggu depan karena pembelajaran kita sudah selesai, fluida statistik juga fluida dinamis, kita akan mengadakan UH ya, ulangan harian. Jadi persiapkan diri Anda belajar lebih dahulu agar nilainya lebih baik nanti ya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nah, sebelum itu silakan kita kelas untuk menutup pembelajaran. Baik, Bu. Siap, gerak, bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Oke, terima kasih Anda untuk yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kedepannya lebih lengkap lagi dan dapat lebih baik lagi Anda. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ismi, pulang ya.